Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke pertemuan 14 ya. Saya sebut ini pertemuan 14. Kita masuk ke nilai maksimum dan minimum. Salah satu penerapan dari turunan adalah mencari nilai maksimum dan minimum. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi ya mengenai definisi dari maksimum lokal dan maksimum global ya. Jadi kalau maksimum lokal itu jika di suatu bidang kan dia punya kurva ya, tidak hanya satu kurva tapi beberapa kurva. Salah satu kurva dia punya puncak ya. Jadi puncaknya dari salah satu kurva kita sebut maksimum lokal. Kemudian kalau puncak kurva di bawah 0, salah satu kurva di bawah 0 kita sebut dia minimum lokal. Sedangkan untuk maksimum global adalah kurva tertinggi dalam suatu bidangnya di atas 0, dia maksimum global. Sedangkan minimum global adalah kurva terendah, jadi cekungan terendah dalam satu bidang. Pada teorema A, yaitu pada uji turunan pertama, disebutkan fungsi f(x) terdefinisikan di C, maka jika f aksen lebih dari 0 di sekitar kiri C dan f aksen kurang dari 0 di sekitar kanan C, maka fc merupakan nilai maksimum lokal. Sebaliknya, jika f aksen x kurang dari 0 di sekitar kiri C dan f aksen x lebih dari 0 di sekitar kanan C, maka fc merupakan maksimum lokal. Pada ini agak beda ya dari teorema A, teorema B di Purcell. Kalau teorema A akan membahas mengenai di Purcell akan membahas mengenai di manakah nilai-nilai ekstrim terjadi. Nilai-nilai ekstrim itu terjadi pada titik perbatasan, titik stasioner, dan titik singular. Boleh teman-teman lihat lagi di browsing titik perbatasan itu seperti apa, titik stasioner itu seperti apa, dan titik singular itu seperti apa. Jadi secara garis besarnya titik perbatasan itu misalnya ini ya, kita punya puncak kurva, pasti dia punya titik istilahnya titik loncat dan titik balik ya, itu nilai perbatasan kita sebut. Kemudian kalau nilai stasioner adalah batas dari kurva tersebut. Sedangkan titik-titik singular apabila dia tidak punya nilai titik perbatasan ya, jadi nilai maksimumnya itu seperti ini ya. Bentar. Jadi dia punya kurva di atas, kemudian dia langsung lonjak. Ini titik singular istilahnya ya, hanya satu. Kalau kita punya kurva ini kan, ini adalah titik perbatasan ya. Kemudian kita lanjut saja ke contoh soal dengan menggunakan teorema uji turunan pertama. Jadi kita turunkan dulu fungsi ini terhadap x juga fungsinya terhadap y ya. Jika kita turunkan terhadap x, maka berapa ini? 2x min 2. Jika kita turunkan terhadap y, maka 0 setengah y ya. Oke. Yang memberikan nilai 0 ketika x berapa? Ketika x adalah 1 dan y nya adalah 0 ya. Lihat definisi Purcell halaman 276, karena nilainya kurang dari 0 maka kita sebut dia minimum global. Karena dia ini ya, pilihannya hanya ada 1,0, hanya satu ya, istilahnya dalam satu bidang itu hanya terdapat satu kurva.
Kemudian kita masuk ke uji turunan kedua. Ini kurang lengkap ya. Yang lengkapnya ini bisa teman-teman lihat di uji parsial kedua di Pursel halaman 278. Jadi andaikan bahwa f(x,y) mempunyai turunan parsial kedua yang kontinu di lingkungan dari x0, y0, maka gradien f kecil x0, y0 sama dengan 0. Misalkan ini punya variabel d ya, d sama dengan d x0, y0, di mana d adalah f turunan kedua terhadap x0, y0 dikali f turunan kedua dari y x0, y0 dikurangi f x y turunan x kemudian diturunkan terhadap y dari x0, y0. Maka jika d lebih dari 0 dan x y0, maka fx0, y0 merupakan nilai maksimum lokal. Kemudian jika d lebih dari 0 dan x0 lebih dari 0, maka fx0, y0 adalah minimum lokal. Teman-teman bisa lihat ini di Pursel halaman 278 di uji parsial kedua. Di situ lebih lengkap ya. Teman-teman ikut aja yang di buku Pursel, yang ini kurang lengkap. Oke. Kita masuk ke contoh 3 ya. Contoh 3. Jadi kita punya fungsi yang didefinisikan di fxy 3x pangkat 3 plus y kuadrat min 9x plus 4y. Kita coba pakai uji turunan parsial kedua ya. Maka kita turunkan dulu ini terhadap x. Hasilnya berapa ya? 9x. Ini 0, ini min 9. Kemudian turunkan terhadap y, hasilnya 2y plus 4 ya. Oke, titik-titik yang mungkin untuk membuat dia 0 adalah ketika x sama dengan ini kuadrat ya, ketika x sama dengan plus minus 1 dan y sama dengan min 2 ya. Jadi titiknya min 1 min 2 atau 1 min 2. Sekarang kita turunkan lagi fxy 18x ya, kemudian kurangkan 2 kali dari xy 2 y enggak 2 aja ya, 2. Kemudian kita turunkan fxy, tadi fxy adalah ini 0 ya. Oke, 0. Kita tentukan apakah dia maksimum lokal, minimum lokal, atau kita cari nilai d-nya. D-nya adalah fxx x0 y0 fyy x0 y0 dikurangi f kuadrat xy x0 y0. fxx yang berapa? 18. Jadi kita coba dulu di titik minus 1, kita coba di 1 min 2 ya, 1 min 2 plus 1 fyy nya adalah 2, maka ini 36 lebih dari 0. Kemudian kalau kita coba minus 1 dan 2, 18 dikali min 1 dikali 2 minus 36, berarti ini kurang dari 0 ya.
Jadi di sini dia ada dua ya, dia punya titiknya berada di -1 dan -2. Jadi fx nya ada pada -1 -2, maka fx nya -18 dan fy nya ada di 2. Sedangkan ketika D nya ada di titik 1,2, maka fx ada di 18 dan fy xy ada di 2 ya. Maka dapat disimpulkan titik -1 dan -2 bukan merupakan nilai ekstrim dan dia merupakan titik plana. Itu ada di uji parsial kedua nomor 3. Kemudian untuk titik 1,2 merupakan minimum lokal karena nilai D-nya lebih dari 0 dan nilai fx 0 ya 0 lebih dari 0, jadi dia minimum lokal. Ini titik plana dan ini adalah minimum lokal. Uji parsial kedua, teman-teman bisa lihat di Pursel halaman 278. Ini nomor 2, ini nomor 3. Oke. Kemudian kita masuk lagi ke soal cerita pada buku Pursel halaman 280. Ini cukup panjang ya, jadi kita pakai uji parsial kedua. Ini saya hapus ya. Kita punya contoh 6. Kabel listrik harus diletakkan mulai dari halaman 280. Kita masuk ke contoh soal. Jadi kita punya kabel listrik yang harus diletakkan mulai dari pembangkit ke suatu pabrik baru di seberang sebuah sungai dangkal. Jadi kita gambar dulu sungainya. Sungainya ini lebarnya adalah 50 feet ya. 50 feet. Oke. Letak pabrik ini adalah pembangkitnya. Kita nyebrang sungai, kemudian letaknya adalah 200 feet ke arah hilir. Kemudian masih harus berjalan lagi sepanjang 100 feet dari bantaran. Ini 100 feet ya dari bantaran, baru ketemu pabriknya. Biaya kabelnya itu $600 per feet jika diletakkan di bawah air. Ini airnya ya, karena ini sungai. Kemudian $100 per feet jika letakkan di sepanjang bantaran, dan 200 per feet jika dia diletakkan dari tanah bantaran ini. Yang ditanyakan adalah bagaimana lintasan yang harus diambil untuk meminimumkan biaya tersebut. Jadi kita punya beberapa opsi ya, tidak hanya seperti ini, bisa juga seperti ini. Kalau yang di buku Pursel dia seperti ini ya, dia miring, kemudian kemiringan itu disebut X, jaraknya adalah 200, ini min X ya, ada lagi jeda Y, nah baru pabrik. Maka ini adalah dikurangi X plus Y, 200 min X plus Y. Apalagi ya, bisa juga seperti ini. Ini adalah pabriknya,
ini Y, X nya adalah 0, maka ini 200 min Y ya. Bisa juga seperti ini, pembangkit ini adalah X, kemudian ini 200 min X, Y nya 0, ini pabrik. Sudah ya, X, Y 0, X, Y ada, X 0, Y 0. Jadi kita buat semua persamaan ini, kita coba cari manakah biaya-biaya yang minimum. Jadi kita coba persamaan yang kedua ya, kita ikut yang Purcell. Gampang persamaan agar persamaan ini dan ini lebih gampang. Jadi kita cari dulu persamaan kedua yang ada X, Y nya. Kita buat tabelnya. Jadi sini jenis kabel, panjangnya, kemudian ini biaya. Di bawah air biayanya adalah $600 per feet. Kemudian sepanjang bantaran lah $100 per feet. Sedangkan di bawah tanah maaf, ini saya di sini aja, di bawah tanah, tengah-tengah ya, $100 per feet. Oke, kita coba yang di bawah air. Bagaimana persamaannya? Di bawah air itu persamaannya ini berarti ya, yang mau kita cari ya, ini panjang yang di bawah air berapa. Ini kan kita sudah tahu kalau ini adalah 50 feet ya, dan ini adalah X, maka panjang miringnya adalah tinggal Pythagoras ya, X kuadrat plus 50 kuadrat. Kemudian yang di bawah tanah sepanjang bantaran, jadi yang ini ya, ini sama, kita pakai rumus Pythagoras. Ini adalah 100, langsung saja ya, akar dari Y kuadrat plus 100 kuadrat. Sepanjang bantaran 200 min X plus Y, ini adalah persamaannya. Kemudian biaya totalnya berapa? Berarti biaya total di sini adalah fungsi CXY, tinggal ditambah ya. Ini adalah 600 per feet, maka tinggal ditambahkan saja dikalikan saja dengan panjangnya, X kuadrat 50 kuadrat ditambah 100 Y kuadrat plus 100 kuadrat ditambah 100 Y 200 min X plus Y ya. Ini adalah fungsi untuk mencari total biayanya. Oke, sekarang saya hapus dulu. Turunan ini di sini fungsinya turunan. Jadi kita mencari nilai ekstrim, di mana nilai ekstrim itu kan terdiri dari nilai minimum dan nilai maksimum ya. Jadi kita coba kita turunkan dulu dia terhadap X, karena dia implisit ya, dia terdiri dari variabel X dan Y, maka kita turunkan dulu dia terhadap X.
gampangnya kalau ada dua ini U aksen V aja ya. Ini adalah U aksennya 0, jadi V nggak mungkin, maka yang mungkin adalah V aksen ya, V aksen U. Jadi kita turunkan dulu, ini adalah V aksennya setengah, min setengah ya. Jangan lupa di dalamnya juga harus diturunkan 2x V aksen U tambah 600. Oke, kemudian apalagi yang mengandung variabel ini, mengandung variabel Y, maka 0 ini X ya. X ditambah, ini kita jabarkan dulu. Ini kita jabarkan, ini kan berarti 20.000. Kalau kita jabarkan min 100x min 100y ya. Ini ada nilai x nya, maka min 100, ini 300, maaf, berarti 600 x per x kuadrat plus 50 kuadrat min 100 ya. Kalau diturunkan terhadap Y ini hampir sama ya sebenarnya ya, setengah kali Y kuadrat plus 100 kuadrat min, jangan lupa 2Y. Ini variabel depannya adalah 100 min, ini 100y 100. Mbak, ini adalah oh iya, oke, maaf, ini 200 ya, 200, maka ini coret-coret 200y angkar y kuadrat plus 100 kuadrat min 100. Ini adalah turunan pertama. Dan persamaan ini kita cari x y nya. Jadi untuk mencari x y ini kan yang membuat 0 ya, teman-teman cari ya. Ini membuat 0, 600 x per x kuadrat plus 50 kuadrat min 100 sama dengan 0. Ini pindah 600 x plus akar x kuadrat plus 50 kuadrat sama dengan 100, 6x sama dengan x kuadrat plus 50 kuadrat ya. Kita kuadratkan keduanya, 36x kuadrat sama dengan x kuadrat plus 50 kuadrat dikurangi 35x kuadrat sama dengan 50 kuadrat ya. Oke, ini kita keluarkan. Ini 50 kali 50 per 35 ya. Dicoret ini 7, ini 10 di 500 per 7 ya. Maka x kuadrat sama dengan 500 per 7. X sama dengan akar 500 bagi 7. Keluarkan 10-nya, 10 per 5 per 7. Masih ingat ya, kalau 1/2, 1/akar 2 sama dengan 1/2 akar 2.
kita hilangkan akar pernya ini, maka 10/7 akar 35 ya. Untuk Y nya juga caranya sama, Y sama seperti di atas. Hasilnya teman-teman bisa coba sendiri ya. Hasilnya adalah 100/3 akar 3 ya, setara dengan 58. Oke, karena ini kita mau mencoba uji parsial kedua, maka kita turunkan lagi C nya. C nya itu CX nya sendiri adalah ini ya, kita tulis CX nya sendiri adalah tadi 600 X per akar X kuadrat plus 50 kuadrat min 100. Maka CXX nya diturunkan ya. Ini kan tidak ada variabel, ini konstanta maka 0. Jadi yang kita tinjau ini aja. Bentuknya masih ingat ya, U per V. U aksen V min V aksen U per V kuadrat. U aksen berapa? U aksen itu adalah 600. Kemudian V nya tetap akar X kuadrat plus 50 kuadrat min V aksennya setengah kali X kuadrat plus 50 kuadrat min setengah kali 2X. Kemudian U nya saya sambung di sini ya, 600X per ini dikuadratkan, maka hasilnya X kuadrat plus 50 kuadrat. 600 akar X kuadrat plus 50 kuadrat min ini dikali X kuadrat plus 50 kuadrat min setengah per X kuadrat plus 50 kuadrat. Dengan cara yang sama, teman-teman cari sendiri ya. Hasilnya adalah 200 akar Y kuadrat plus 100 min 200 Y kuadrat plus 100 min setengah per Y kuadrat plus 100 kuadrat. CXY ini adalah CX nya, mana tadi tidak punya variabel Y, CX harus diturunkan Y, makanya 0 ya. Jadi kita sudah dapat tadi X Y nya adalah 100/3 akar 3 dan X nya adalah 10/7 akar 35. Sebenarnya bentuk ini sebelumnya ini kan kalau X kuadrat itu kan biasanya plus minus ya, plus minus. Tapi kita telaah lagi dari gambarnya sudah saya hapus. X itu tidak mungkin bernilai negatif ya, karena dia kan panjang, tidak mungkin X nya negatif. Panjang dari kabel itu tidak mungkin negatif. Jadi kita pakai sama-sama positif dua-duanya. Jadi kita sudah dapat Y, kita sudah dapat nilai X, kita sudah dapat turunan parsial keduanya, kemudian kita cari D-nya. Agar kita tahu bahwa apakah dia minimum lokal atau maksimum lokal. Jadi kita cari D-nya. D-nya itu adalah CXX X, Y dikali CYY X, Y dikurangi CXY X, Y kuadrat. Nilai ini kita masukkan X nya ini, nilai ini kita masukkan Y nya ini. Silakan teman-teman coba sendiri. Itu hasilnya adalah 35,24 akar 105, lebih dari 0.
D-nya lebih dari 0 dan CXX-nya lebih dari 0, maka dia ada di minimum lokal. Dia ada di nomor 2 ya. Maka kita bisa pakai ini, X-nya ini, Y-nya ini untuk semua kondisi ya. Kondisi dari gambar yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, kita sudah dapat, maka kita balik lagi ke bentuk dari fungsi untuk mencari biaya itu ya. Sama dengan 600 pangkat X kuadrat plus 50 kuadrat plus 100, 200 min X plus Y plus 200 kali akar Y kuadrat plus 100 kuadrat. Kita masukkan X-nya adalah 10 per 7 akar 35 dan Y-nya adalah 100 per 3 akar 3. Tinggal dimasukkan ini tadi opsi 2 ya. Maka ini kan opsi 2 ya. Hasilnya itu berapa dolar? 66,901. Tadi kita cari opsi satunya ketika X-nya 0, Y-nya 0 ya. X-nya 0, Y-nya 0, maka tadi kalau gambarnya ini, kalau X-nya 0 kan seperti ini ya. Ini ada 50, 100, 200, 100. Ini 50 dikali berapa harganya? 600 ditambah 200 dikali 100 ditambah 100 kali 200. Silakan cari sendiri. Kemudian untuk opsi ketiga, X-nya sama dengan 0 ya. Jadi seperti ini. Ya, 50 kali 600 ditambah 200 ini minnya dikali 100 ya, dikali harganya ya, kemudian ditambah dengan panjang ini 200 dikali Y kuadrat plus 100 kuadrat. Kemudian yang opsi 4, Y-nya yang 0, X-nya ada ya. Oke, maka 50 ini akar X kuadrat plus 50 dikali 600 tambah 200 min X dikali 100 ditambah 200 tambah 200 kali 100. Silahkan cari mana harga dari keempat opsi ini yang minimum. Yang paling kecil adalah yang paling minimum. Opsi berapa dan berapa biayanya. Silahkan coba sendiri.
Demikian untuk materi nilai maksimum dan minimum. Untuk pertemuan selanjutnya adalah integral lipat. Kita sampai di integral lipat. Jika ada yang ditanyakan, silakan WA saya via Japri boleh, via grup juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.